3, 2, 1. Inilah contoh sukanya kopi dunia. Mantap! Mangar tuwe ni no terata bangkar ode bablang mangar lemuri jadi ite pakasuju ite pakanari atta dere ite mori jadi Indonesia ini kaya negara, katanya negara yang paling kaya dengan keanekaragaman hayati. Tetapi di sisi lain ternyata ancaman terhadap keanekaragaman hayati cukup tinggi. Tetapi satu sisi sebetulnya ada satu hal yang kemudian bisa menjadi kekuatan atau modal sosial, yaitu budaya. Itu yang kadang-kadang dilupakan. Dari situ sebetulnya kenapa kemudian yayasan kami ini sangat meyakini bahwa sebetulnya dalam konteks pelestarian keanekaragaman hayati apapun, sumber pangan, sumber energi atau apapun, di situ ada budaya masyarakat. Ketika budaya itu hilang atau makanan itu hilang, maka hilang juga peradaban. Nah, itu yang kami yakini kenapa kami bergerak. Ide ini sebetulnya adalah rangkaian waktu itu kita mencoba beberapa NGO di Jakarta saat ini sedang mencoba menemani Badan Pangan Nasional maupun Bappenas yang sedang menyusun RJPMN. Di situ ada kebijakan baru ke depan bahwa sistem pangan konteksnya regionalisasi sistem pangan. Saat ini semua meyakini bahwa sistem pangan Indonesia itu sangat Jakarta Mandate atau pusat mandate, sehingga ke depan ada arahan regionalisasi. Nah, teman-teman di sana mencoba ketika memaknai apa sih regionalisasi gitu ya. Peran budaya katanya ada di undang-undang pangan, itu ada budaya kearifan lokal, tapi bentuknya kayak apa ya gitu. Nah, sehingga teman-teman di nasional ini sedang mencoba untuk membuat semacam food mapping, itu apa, pemetaan sebetulnya pangan lokal, daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang masih punya ritus atau ritual tentang budaya pangan gitu. Mau melihat sebetulnya seberapa jauh, seberapa kemudian masih dilakukan baik perorangan mau kelompok. Nah, ternyata salah satunya adalah bentangan Flores ini gitu. Ketika kita melihat dari Flores Barat sampai timur, lalu kemudian juga Lembata, itu masih kuat tradisi itu. Sehingga waktu itu kehati dengan beberapa teman, lalu kemudian beberapa NGO dan bertemu dengan Pak Hilmar Farid, Pak Dirjen, dan sepakat kita sedang mencoba memetakan. Ini adalah proses pertama kita melakukan dialog. Jadi betul-betul dialog ngobrol begini sih, gitu ya. Semua. Terima kasih banyak. Sudah sore saya pikir tenang karena pusing. Karena capek. Serius ya. Artinya 1 tahun 2 kali. Pertama waktu dia sebelum dia berumah, ada acaranya, ritualnya itu. Yaitu terkinilah Pak Belko bilang itu satu. Yang kedua, waktu puasa dan CS, katakan esok memetik acaranya hari ini. Artinya kita terima kasih dengan kopi yang kita petik itu kepada leluhur. Nah, begitu Bapak, itu acaranya ada 2 kali. Tapi dalam penting ada selalu doa untuk meminta makanan. Begitu sudah. Iya. Begitu sudah dari. Kalau suapan itu Bapak, itu acara umum. Itu yang saya tergerak per orang. Misalnya saya besok mau petik kopi, saya bahas Bapak ayam.
Sebelum saya petik harus acara dulu ritual adatnya itu, yaitu terima kasih dan kopi yang kita petik. Sedangkan acara keseluruhan syukuran petik secara keseluruhan kampung itu dicetuskan dalam musyawarah kampung. Nah itu, jadi itu yang dikatakan syukuran panen. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk kita semua, bahwa kita yang hadir di luar petani yang ada di wilayah Lembah Colol ini, kita punya kepedulian dengan mereka. Jadi kita harus jujur mengatakan bahwa umum pangan lokal memang sangat menurun kondisinya di wilayah Lembah Colol. Ini cukup sulit untuk hidup kembali di wilayah Lembah Colol maupun tanaman lain, karena mereka sangat bangga dengan tanaman kopi, hilang pangan lokal. Dulu seperti yang disampaikan oleh Pak Batas ini, saya ini dari orang Labeleda, saya ngomong jujur, begitu masyarakat Solo bangga dengan kopi, mereka sudah lupa dengan makanan lokal. Ada kebanggaan mereka karena mereka bisa beli. Ada danding kami bagian Labeleda Utara, le colo kopi do, seko manga. Ada kebanggaan besar orang Solo. Tapi kondisi hari ini minta maaf, keluarga besar di Solo, lahan sudah sempit. Untuk hidup kembali pangan lokal tidak. Festival Kopi Solo hari ini minta maaf, kami sebagai pemerintah harus jujur mengatakan, karena ini petani yang bangkit. Kami bisa buat kegiatan hari ini karena kebanggaan terhadap petani. Kami bangga dengan mereka. Kami belum bisa memberikan sesuatu yang baik untuk mereka. Fakta, kondisi kopi sekarang seperti ini. Apa intervensi kami dari pemerintah? Kami harus jujur mengatakan itu. Tapi semoga dengan kehadiran kita semua punya kepedulian. Ya, memang ada yang sudah keluar daerah. Cerita sengko itu emang era dulu. Tapi 5 tahun terakhir, ya bahkan 10 tahun terakhir, keluarga besar di Solo ini sudah merasa. Omong talas sudah bergeser wilayahnya. Wilayah Labeleda sudah mulai. Bahkan dari Solo ini ada yang bisa ambil di sana sekarang. Di talas ini. Ini harus jujur. Di Solo ini selama saya sudah, istri saya orang Solo, hampir belasan tahun. 5 tahun pertama selesai nikmat tekonya, ikan baknya, sekarang sangat menurun. Kita bisa lihat, suguhan orang Solo tidak pernah kasih daging tamu, tapi dengan ikan bak yang besar semua mereka taruh di piring, karena itu penghargaan mereka. Tapi hari ini tidak, sudah menurun. Ini menjadi tantangan kami di pemerintah, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap mereka ini, terhadap kondisi wilayah ini. Karena saking cintanya dengan kopi, mereka lupa jaga untuk pangan lokal. Sekarang kopi tidak berbuah, pas kalau banyak yang lari keluar generasi. Kalau era orang tua ini hasil kopinya bertonton, sekarang setelah dibagi kepada anaknya tinggal satu karung tidak bisa hidup. Dan ini harus jujur supaya ada jalan. Karena kalau kita omong bangga-bangga dengan kondisi ini, sulit kita mau cari jalan. Ya Bapak Domi dari 3 ton bagi ke anak 3 orang, ya tidak sampai 1 ton karena dia masih jaga juga untuk Bapak Domi sendiri. Itu contoh dari ini, ya saya minta dinas teknis, dinas pertanian, mari kita sama. Karena kita ngomong nih, yang hadir ini adalah keluarga besar yang punya kepedulian terhadap warga masyarakat Solo. Kalau kita tidak terbuka omong, kita selalu bangga dengan ini. Ya, besok kebijakannya seperti biasa-biasa saja. Iya. Kalau dari sisi penataan adat, kami di Manggarai Timur ini, goet penti, kalau hangrani, penti ya sebagai ucapan syukur. Pas untuk mengantar simpan yang baru ke Loteng tadi itu. Kemudian kalau hangrani setelah ketang padi baru,
kemudian kalau berarti itu doa untuk tanam sudah. Kalau saya di Sabnya Kampung, kalau ada acara kiru lontang di situ ada beberapa daun di alam ini yang kami ambil campur dengan potong ayam, baru campur dengan padi untuk campur di bibit yang akan ditanam. Ya, itu situasinya. Sehingga terus terang apa yang disampaikan oleh Ibu Mary memang sangat terbatas. Dulu terlalu bangga juga, lempar saja ubi hidup, tidak perlu ada tenaga untuk tanam. Tapi sekarang kopi sudah mulai kurang buahnya. Itu kenapa? Jangan-jangan keluarga besar di wilayah Cololi menggunakan pestisida untuk mempermudah pekerjaan, sehingga itu memiskinkan generasi. Hanya untuk kebanggaan kamu orang tua, kamu semprot, kamu malas mau bersih kebun, kamu semprot, tapi 10 tahun berikut generasimu sengsara karena semua tanaman di situ tidak akan jadi. Ini yang harus kita jaga bersama. Sehingga menurut saya tidak boleh bawa pestisida ke wilayah ini. Kalau mau jauh. Jadi itu mungkin sedikit gambaran dari sisi kebijakan pasti pemerintah daerah pasti akan memikirkan bersama teman-teman dari lembaga yang peduli akan sekali. Terima kasih, bagus. Tolong tidak hanya main kata-kata. Itu harapannya. Maka saya minta juga keluarga besar di Lembah Colol ini untuk selalu berdoa untuk yang hadir ini. Semoga mereka ini punya kepedulian lebih lanjut, tidak hanya hadir hari ini. Ini catatan pentingnya. Tapi kalau kami lemah doanya, pasti mereka tidak akan datang lagi. Ya. Karena mereka sudah lihat bagaimana keadaan dan tantangan kita ke depan. Untuk kita selesaikan sendiri cukup lambat, sehingga kita butuh bantuan orang lain. Sehingga dari tempat ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena baca baru tatap, sehingga untuk hafal itu agak berat. Semoga tatapan sore hari ini dan mulai hari ini kita tidak akan saling lupa, juga kita saling mengisi. Karena cukup banyak kami punya kekurangan, kami butuh kehadiran teman-teman semua. Untuk anak muda di wilayah Lembah Colol, mari kita bangkit untuk perubahan. Mari, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mari kita diskusi untuk mencari solusi. Itu harapan saya. Saya minta untuk seluruh orang tua di Lembah Colol ini, mari kita bariskan yang terbaik untuk generasi. Maka kegiatan Rotoleok, omong diskusi pangan lokal secara resmi dengan ucap syukur kepada Tuhan. Pada sore hari ini saya atas nama pemerintah daerah menutup kegiatan kita sore hari ini. Dengan menikmati setiap prosesnya. Kalau rasa pakai sendok. At one time, an outbreak of disease occurred in one local and the surrounding area. The three brothers decided to move to other place. They wanted a new area that was safe and sound. After consulting, they agreed that they were forced to separate from one another. In this negotiation, they also determined the duration of their respective distribution. Kering toh, sekarang udah diseduh apa deh udah di. The eldest one occupies the sunset area. The youngest occupies the sunrise area, while the middle one lives in Manggaram. Both men by the sunset and sunrise area are the present day Bima and Mada area. Aku bilang mata leso
Ya. Silakan. Ya, cuci tangan di sini. Oke. Bagaimana kalau begini? Mana Romo? Kita minta bantuan Romo karena mungkin masyarakat banyak yang tidak hadir. Bisa katakan masyarakat belum hadir sehingga besok pas hari uang ini pengumuman bahwa masih ada beras murah yang dibawakan oleh Dinas Pangan dengan kerjasama dengan Bulog sehingga hari ini bisa iya coba Pak sehingga nanti karena banyak masyarakat yang Mari Pak. jadi begini Pak Kepala Bulog ini kan hari ini rata-rata yang hadir di sini dan ya agak terbatas masyarakat. Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih karena sudah membantu kami bekerja sama dengan Dinas Pangan untuk beras murah ini. Ini permintaan saya kami bisa karena cukup banyak warga yang tidak tahu. Tadi saya kembali tanya mereka kurang tahu mungkin karena belum ada beras. Bisa tidak beras ini nanti dihitung berapa yang simpan di warung sehingga hari Minggu diumumkan. Kalau itu sampai minggu depan tidak diambil oleh rakyat bisa dibawa pulang kan begitu. Romo yang penting jamin tidak boleh jual ke pengusaha kan di situ dia jual kepada masyarakat harga tidak boleh naik. Kalau Pak Kepala Bulog bisa memberikan ruang itu saya pikir ya kami ucapkan terima kasih. Nanti ini Pak Camat juga bisa umumkan apakah lewat aparat desa atau nanti pengumuman lewat gereja. Nah, itu jadi seperti itu permintaannya. Siap, oke. Terima kasih banyak.